Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahman Dasaputra. NIM saya 180201013, semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti. Mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan dosen kami yang terhormat yaitu Bapak Darmawan MM. Dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan mengenai apa itu full costing dan variable costing. Full costing ialah suatu metode ilmu akuntansi yang memaparkan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, baik itu biaya tetap, variabel langsung maupun tidak langsung, dan semua biaya yang digunakan untuk produksi dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal menghitung total biaya per unit harga pokok produksi dalam suatu bisnis. Sedangkan untuk variable costing ialah untuk metode perhitungannya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk, di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, untuk variable costing ialah untuk biayanya itu sangat fluktuatif atau naik turun secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan usahanya. Dan untuk perhitungan harga pokok produksi itu pun berbeda, yang mana untuk full costing itu menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel, yaitu untuk dalam penghitungannya itu dijumlahkan secara keseluruhan baik overhead pabrik maupun penghitungan secara variabel. Sedangkan dalam variable costing hanya membebankan overhead variabel saja. Jadi untuk overhead pabrik itu tidak ada dalam variable costing. Sedangkan untuk kelebihan full costing dan variable costing yang pasti berbeda, yaitu untuk kelebihan full costing ialah menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat detail, sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead pabrik maupun biaya variabel. Metode ini mampu melakukan penundaan dalam biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. Sedangkan kelebihan untuk metode variable costing ialah cocok untuk hanya merencanakan atau untuk mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, dan juga bisa dipakai untuk pengendalian biaya, sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan juga dalam variable costing dalam pengambilan keputusan untuk order pesanan yang sifatnya khusus. Untuk kelemahannya dalam full costing dan variable costing, kelemahan full costing yaitu metodenya harga jualnya akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Karena hal tersebut, metode full costing menganggap konsumen rela membayar berapapun untuk membeli barang yang diinginkan. Dalam hal ini metodenya cocok untuk bisnis yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat umum. Untuk kelemahan variable costing, yaitu dilakukan metode fixed cost dan commit fix. Dalam artian, metode ini menyebabkan naik turunnya laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu barang. Variable costing tidak cocok diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya akan menyajikan kerugian laba yang tidak normal. Dalam metode variable cost ini tidak dimasukkan sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah dalam variabel biaya overhead. Dan mengenai laporan keuangan full costing variable costing,
Tentunya berbeda dalam full costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi, dan antara full costing dan variable costing tentunya berbeda. Dan untuk contoh perhitungan dalam laba rugi, yaitu misalkan dalam variable costing, dalam hasilan laporan laba rugi full costing, yaitu hasil penjualan misalkan 500.000, HPP termasuk biaya overhead pabrik tetap 250.000, laba bruto 250.000, biaya administrasi dan umum 50.000, biaya pemasaran 75.000, dan laba bersih dari hasil usahanya itu sisanya ialah 125.000. Ini untuk full costing. Sedangkan untuk variable costing ini untuk perinciannya ya lebih umum, yaitu misalkan hasil penjualan 500.000 dikurangi biaya-biaya variabel seperti biaya produksi variabel misalkan 150.000, biaya pemasaran variabel 50.000, biaya administrasi dan umum variabel 30.000, maka sisanya adalah 230.000. Laba kontribusi 270.000 dikurangi biaya tetap, biaya produksi tetap 100.000, biaya pemasaran tetap 25.000, biaya administrasi dan umum tetap 20.000, maka totalnya dikurangin menjadi keseluruhan bersihnya ialah 125.000 untuk biaya laba bersihnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.